bertemu rumus fisika, nah adik-adik bisa ingat sama kakak. Oh iya, kan ada KRS. Nah, seperti itu ya adik-adik. Adik-adik juga bisa perkenalkan dirinya di kolom komentar ya adik-adik. Tulis nama dan asal sekolahnya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kakak mau tes semangatnya dulu ya. Kalau kakak bilang fisika, adik-adik jawabnya asik. Paham ya? Kita mulai. Fisika, asik. Fisika, fisika, asik, asik. Fisika, 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 asik, asik, asik. Jadi, fisika itu asik ya adik-adik. Nah, kan adik-adik banyak nih yang menganggap kalau fisika itu sulit, fisika itu susah, fisika itu suram. Buang pemikiran adik-adik tentang itu. Nah, sekarang adik-adik pikirkan kalau fisika itu asik bersama KRS. Adik-adik, kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 10 semester 2 tentang usaha dan energi. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang usaha. Jadi nanti adik-adik bisa tahu apa itu usaha. Nah, adik-adik bisa mencari besar usaha yang dilakukan oleh suatu benda dan usaha di bawah grafik. Nah, adik-adik, pertama kita akan membahas apa itu usaha. Nah, dalam kehidupan sehari-hari adik-adik pasti sering mendengar kata usaha, iya kan? Nah, misalkan kalau adik-adik ingin nilainya tinggi atau adik-adik ingin mendapat juara, nah adik-adik pasti akan berusaha. Nah, dalam melakukan usaha, adik-adik pasti melakukan perubahan. Jika adik-adik ingin nilainya tinggi, maka adik-adik yang awalnya suka malas-malasan belajar, suka nonton drama Korea, adik-adik akan melakukan perubahan. Perubahannya yaitu menjadi rajin belajar, menjadi rajin membahas soal, ya. Nah, itulah usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya usaha dalam fisika. Apakah adik-adik tahu apa itu usaha dalam fisika? Dalam fisika, usaha itu diartikan sebagai gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Dari gambar tersebut, adik-adik bisa melihat contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Seperti jika adik-adik mendorong sebuah troli. Nah, jika kita mendorong sebuah troli, maka gaya yang kita berikan searah dengan perpindahannya. Sehingga kita bisa mencari besar usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahannya. Nah, kakak gambarkan seperti ini. Di sini ada sebuah benda diberi gaya ke kanan sebesar F, sehingga dia berpindah sejauh S. Jadi kita bisa mencari besar usahanya dengan persamaan W sama dengan F dikali S. Nah, ini persamaannya. Di mana W ini adalah usaha. W adalah usaha. Nah, satuannya adalah joule. Ya. Terus F ini adalah gaya. Satuannya adalah newton. Selanjutnya S adalah perpindahan. Satuannya adalah meter. Nah, untuk mencari besar usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahannya, kita memakai persamaan W sama dengan F dikali
sudut dengan arah perpindahannya. Nah, di sini kakak gambarkan ada sebuah benda yang ditarik oleh gaya F membentuk sudut sebesar theta terhadap arah perpindahannya. Nah, ini perpindahannya ya adik-adik. Nah, perpindahannya itu S. Nah, kita bisa mencari besar usaha yang bekerja dengan rumus W sama dengan F cos theta dikali S. Nah, kenapa cos theta? Ingat pelajaran kita saat materi vektor. Nah, kalau yang di dekat sudut berarti kita pakai cos. Makanya rumus usahanya menjadi W sama dengan F cos theta dikali perpindahan. Nah, ini ya persamaannya. Jadi, untuk mencari besar usaha jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahannya, kita pakai persamaan W sama dengan F cos theta dikali S. Nah, di mana theta ini adalah sudut antara gaya dengan arah perpindahannya. Adik-adik, yang ketiga kita akan membahas tentang besar usaha di bawah grafik. Nah, adik-adik bisa lihat di sini, ini adalah sebuah grafik gaya terhadap perpindahan. Kita bisa mencari usaha di bawah grafik ini dengan cara mencari luas daerah yang di bawah grafik. Ya, nah berarti usahanya adalah W sama dengan luas daerah di bawah grafik. Misalkan di gambar ini daerahnya membentuk persegi panjang, berarti kita mencari luas daerah persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar. Adik-adik, nah kita masuk contoh soal ya. Nah, perhatikan soal berikut. Seorang anak menarik benda bermasa 2 kg dengan gaya 80 Newton dengan sepotong tali dan membentuk sudut 60 derajat seperti gambar. Nah, ini gambarnya ya. Usaha yang dilakukan anak tersebut untuk memindahkan benda sejauh 5 meter adalah seperti biasa. Untuk menjawab soal kita cari dulu apa saja yang diketahui ya. Diketahui. Nah, bisa dilihat dari soal, seorang anak menarik benda bermasa 2 kg. Berarti yang diketahui adalah masanya sebesar 2 kg. Dengan gaya 80 Newton. Berarti gayanya adalah 80 Newton. Dengan sepotong tali dan membentuk sudut 60 derajat. Berarti theta-nya adalah 60 derajat. Seperti gambar
sia-sia.